Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita kembali mengudara di Pertamina Mandalika International Street Circuit untuk bersama-sama memantau dari progres pengerjaan yang terus berlangsung sampai hari ini. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, sehat selalu ya. Semoga saja kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Ya, di siang hari ini pada tanggal 2 Maret 2022 kita akan bersama-sama untuk melihat dari aktivitas pengerjaan yang sedang dilakukan, baik pengerjaan di bagian track lane, yaitu pengikisan atau pengerukan masih terus dilakukan ya, lanjutan dari tikungan pertama menuju tikungan kelima, begitu juga untuk pengerjaan area tribun. Pengerjaan lanjutan di belakang pedok, dan secara keseluruhan kita akan sama-sama pantau buat kalian semua. Dan di sini kita berada di observation deck atau di bagian tribun VIP, seperti yang kita lihat bersama-sama untuk pengecoran di bagian belakang maupun penataan terus dikerjakan di situ. Nah, kita akan langsung menuju ke area track lane di tikungan pertama menuju ke track lurus. Jadi kita awali dari sini. Dan kita perhatikan di bagian sisi kanan, di bagian curb area sudah dilanjutkan pengikisan oleh cold milling yang sudah berada di tikungan kedua di depan sana. Nanti kita akan lanjut untuk melihat di depan itu, tapi sebelum itu kita perhatikan dulu untuk bagian dari tikungan ke-17 menuju tikungan pertama. Untuk pengikisan yang dilakukan sudah selesai di sini. Nah, saat ini sambungan untuk pengikisan tersebut di bagian batas ini ya, menuju ke tikungan kedua sudah mulai terlihat, ataupun menuju tikungan kelima saat ini sudah dilakukan di bagian satu jalur atau satu garis yang ada di sana ya, seperti yang kita perhatikan di video kita kemarin. Untuk cold milling itu bekerja sangat teliti sekali, jadi tidak digunakan dua, hanya satu untuk melakukan pengikisan atau pengerukan tersebut supaya hasilnya benar-benar maksimal. Ya, setelah ini nantinya kita harap saja untuk pengerjaan pengikisan dari tikungan pertama menuju tikungan kelima ini akan bisa terselesai di beberapa hari ke depan. Insya Allah 2 hari nantinya sudah terlihat untuk hasil dari pengerjaan di keseluruhan track dari tikungan ke-17 menuju tikungan kelima. Kita harap semuanya berjalan lancar, aman, terkendali, juga cuaca mendukung supaya semuanya sesuai jadwal. Ya, di sini kita berada di trek lurus, seperti yang kita perhatikan di kanopi pedok juga sudah terpasang secara menyeluruh. Begitu juga kita akan melihat di tikungan ke-17 atau batas dari tikungan 16 menuju 17 itu di bagian pengikisan saat ini sudah mulai dilakukan pembersihan. Ya, jadi dilakukan pembersihan supaya debu-debu yang ada ya untuk material-material dari permukaan aspal yang sudah dikeruk, supaya untuk batasnya tersebut ya atau sambungan nanti lebih rapi. Nah, di sini kita berada di tikungan ke-17 untuk melihat di bagian depan sana untuk perapian terus dilakukan pengecekan lanjutan ya oleh pihak-pihak terkait yang melakukan pengikisan atau pengerjaan lanjutan di beberapa bagian untuk track lane ini, seperti yang kita lihat bersama-sama ini. Terus dicek ya, terus dilakukan persiapan lanjutan di segala sektor ya, tidak hanya di bagian track lane, tapi pengerjaan untuk area tribun juga sudah mulai terlihat, seperti di pengerjaan area tikungan ke-15 menuju ke-16 untuk premium grandstand sudah terpasang untuk kursi penonton di sana, tepat sekali ya pengerjaannya. Maupun di bagian section keduanya sudah mulai terlihat juga pengerjaan, kita akan lihat bersama-sama. Ya, dari pantauan sejauh ini bisa kita perhatikan bersama-sama untuk lintasan sirkuit Mandalika ini di bagian area run off-nya juga ya, pengecatan terus dilakukan kemarin. Seperti yang kita perhatikan dari tikungan ke-6 menuju ke-16 ini semuanya sudah dilakukan untuk pembilasan atau pengecatan lanjutan ya, pengecatan ulang supaya terlihat lebih kinclong, lebih bagus untuk area run off warna batiknya.
Dan di sini kita berada di area premium grandstand yang berada di bagian tikungan ke-15 menuju ke-16. Nah, jadi untuk section kedua yang ada di sini sudah mulai terlihat untuk kerangka-kerangka tempat duduk para penonton. Tinggal lanjutan pemasangan tempat atau alasnya dan siap untuk dipasang bagian kursi-kursinya tersebut. Ya, sebelum kita melihat di bagian belakang pedok, kita lihat dulu di jalur provinsi maupun area trotoar yang dia berada di depan sirkuit ini terus berlangsung, maupun untuk unit bagian sistem drainase. Jadi pengoneksiannya terus dilakukan. Buangannya nanti di sini ya, di batas ini menuju ke bagian drainase inti atau drainase luar yang ada di depan itu. Dan di sini kita lanjut menuju ke area tribun tikungan ke-16 yang kemarin sore kita lihat untuk persiapan perakitan kerangka-kerangka sudah dilakukan. Nah, ini dia dari hasilnya di siang hari ini. Bisa kita perhatikan bersama-sama sudah terpasang cukup panjang. Nanti sore terus akan dikerjakan bahkan lembur. Jadi tidak menutupi kemungkinan dalam 1 minggu ke depan untuk area tribun yang berada di zona sirkuit Mandalika ini akan terlihat sempurna ya secara menyeluruh. Ya, tentunya pengerjaan di premium maupun standar grandstand terus berlangsung. Ya, kita lanjut ke bagian belakang pedok untuk melihat di bagian panel-panel modular yang terus dipersiapkan di sini. Ya, ternyata modelnya di sini dibuatkan kerangka lebih lebar ya, atau lebih tinggi supaya terhindar dari panas nantinya untuk panel-panel modular yang akan ditempatkan kru pembalap, spare part, dan tempat-tempat lainnya di sini akan dipersiapkan untuk kelancaran dari gelaran MotoGP di Maret ini. Ya, begitu juga untuk persiapan menyambut wisatawan ya akan menjelang ajang balapan MotoGP 2022 sudah memasuki tahap final ini. Salah satunya dari penyediaan transportasi angkutan darat. Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf, Rizky Handayani Mustafa ya, dalam konferensi pers daring penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2022. Persiapan sudah masuk tahap final. Jadi semua sektor mulai dari masuknya peserta dan wisatawan, angkutan pendukung hingga fasilitas kesehatan, ujar Rizky pada Selasa kemarin. Ya, ia juga mengatakan bahwa persiapan di semua sektor berada di bawah koordinasi Komandan Lapangan Marsikal TNI Haji Cahyanto ya. Ya, tiap minggu kami tracing ya, sehingga kami tahu bagaimana kekurangan yang masih harus dipersiapkan, tambahnya. Ya, di sini untuk persiapan terus dilakukan, begitu juga di bagian VIP Village atau Deluxe Class yang berada di bagian sisi sebelah kiri tikungan pertama atau trek lurus menuju tikungan pertama. Untuk pengerjaan terus berlangsung di sini, pembuatan tempat duduk para penonton di bagian depan ya, atau kursi-kursi nanti akan ditaruh juga di bagian depan tersebut. Maupun untuk pengerjaan di bagian track lane dan lanjutan di bagian tribun juga terus dipercepat guna kelancaran dari event yang sudah kita nantikan bersama-sama. Ya, kita berharap ya untuk Lombok dapat menjadi destinasi internasional, tidak hanya adanya event semata tetapi juga untuk fasilitas kesehatan, transportasi dan kesiapan masyarakat. SDM tentunya kita butuhkan ya. Ya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Dirjen Hubdat ya, Budi Setiadi mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 21,2 miliar guna mendukung MotoGP. Luar biasa tentu. Ya, dengan anggaran tersebut beberapa layanan yang disiapkan antara lain berupa shuttle bus, bus armada ya, hotel, halte bus maksud kita, penerangan jalan umum ya, manajemen rekayasa lalu lintas dan lain-lain. Pertama ada sekitar 278 unit bus bantuan Kementerian Perhubungan ya untuk angkutan antar moda yaitu di MotoGP nantinya. Ya, untuk bus-bus tersebut sudah disiapkan di Pelabuhan Kayangan, Kota Mataram, Bandara Internasional Lombok, Pelabuhan Gilimas, Pelabuhan Lembar dan lain-lain untuk kelancaran dari event balapan yang akan kita adakan nanti. Ya, di sini kita lanjut untuk melihat kondisi di tikungan pertama seperti yang kita perhatikan untuk pengikisan di bagian sisi kiri. Kalau kita berada di sini ya, sudah kita lihat ini pengikisan sudah dilakukan untuk
di sini sampai menuju tikungan kelima, dan Colt Melling juga saat ini sudah mulai mempersiapkan kembali untuk mundur ke belakang melanjutkan dari pengikisan yang kedua. Ya, jadi cepat sekali ya untuk Colt Melling ini di siang hari ini sudah mulai bekerja untuk standby di track supaya semuanya bisa tertuntaskan untuk pengerjaan pengikisan atau pengerukan yang ada di tikungan ke-17 menuju tikungan ke-5 ini. Ya, kita berharap saja semoga untuk pengerjaannya bisa selesai tepat waktu. Kalau kita mengingat ini sudah tanggal 2 Maret 2022. Jadi seperti yang kita sudah tahu ya, jadwal yang sudah ditetapkan memang tanggal 4 sudah mulai dilakukan pengaspalan, tetapi tidak menutup kemungkinan tanggal 5 juga tidak masalah ya, atau tanggal 6 nantinya, karena waktu harus selesai sebelum tanggal 10 atau tanggal 10 harus benar-benar sudah selesai untuk pengerjaan di bagian track line sirkuit Mandalika ini. Ya, di tanggal 18 sampai 20 Maret kita sudah sibuk ya untuk mempersiapkan dari event balapan MotoGP di bulan Maret ini. Ya, untuk pengerjaan yang bisa kita lihat bersama-sama, nah batas dari pengikisan yang dilakukan di depan ini. Ya, dump truck yang akan mengangkut untuk material-material dari pengerukan tersebut akan dibuang atau dipindahkan ke sisi luar ya, ditumpukan di situ untuk material-material bekas dari track line atau lapisan SMA, stone matic aspal yang sudah ditekruk tersebut. Ya, dan di sini kita lanjut untuk melihat di area tribun yang dimana ini merupakan zona D yang berada di tikungan keempat menuju tikungan kelima, begitu juga zona E. Zona F kita akan lihat bersama-sama untuk capaian maupun progres pengerjaan di siang hari ini. Ya, terlihat di sini untuk perakitan-perakitan terus berlangsung. Jadi di sini sudah dilanjutkan perpanjangan untuk pemasangan di bagian kerangka-kerangka tempat duduk penonton untuk standar grandstand yang berada di sini. Ya, modelnya nanti sama seperti di tikungan ke 13 atau zona I tersebut yang menuju ke 15 tersebut, di mana di sana sudah dilakukan untuk pengecatan pada pagi tadi. Kita akan lihat untuk warnanya. Sempat kita lihat tadi warnanya merah putih ya. Jadi pengecatan di bagian standar grandstand untuk warna bagian tribunnya itu merah putih. Jadi sangat nasionalisme sekali ya. Bagus sekali untuk pantauan udara kamera Dorna nanti. Ya, seperti yang kita lihat di sini untuk pengerjaan di area tribun sudah bisa dikatakan rampung secara menyeluruh, baik di zona D, E, F, G, H, I. Semuanya sudah dikerjakan pengecoran, tinggal lanjutan untuk perakitan di bagian material tribunnya. Ya, kita akan lanjut untuk melihat di bagian Bukit 360 yang pengerjaan terus berlangsung di sana. Kita terus berdoa saja semoga semuanya bisa berjalan sesuai schedule dan kita bisa menyaksikan para rider dunia untuk berpacu kuda besi di lintasan sirkuit Mandalika ini. Ya, untuk bangunan sisi timur maupun di bagian sebelah barat yang ada di sini untuk observation deck yang berada di sini untuk pengerjaan lanjutan di bagian atapnya sudah terlihat itu dilapisi terlebih dahulu ya dengan material-material yang akan digunakan sebelum dilakukan pemasangan di bagian atapnya. Ya, untuk dindingnya nanti akan dipakai kaca ya dan dilengkapi dengan AC atau air conditioning. Tentunya sangat indah sekali untuk Bukit 360 itu apabila kita bisa berada di sana. Dan di sini kita akan lanjut untuk melihat kondisi terkini di siang hari ini pada tanggal 2 Maret ini. Pengerjaan terus dilakukan, tinggal di zona G ya. Belum dilakukan untuk persiapan di material-material tribun di situ. Kita masih menunggu ini, semoga saja cepat untuk material tribun didatangkan ke bagian fondasinya supaya dilakukan perakitan.
Oke, di sini kita berada di tikungan ke-13 atau zona H di bagian sebelah dalam. Untuk persiapan perakitan kerangka-kerangka juga sudah mulai dilakukan, itu para pekerja sangat gercep sekali. Di pagi tadi sudah mulai dikerjakan ya, mudah-mudahan saja nanti sore kita akan pantau lebih dekat, lebih detail tentunya buat kalian semua. Tapi untuk hari ini supaya kalian tahu untuk progresnya seperti apa, jadi seperti inilah ya. Dengan ketinggian kita terbang ini kurang lebih dari 35 meter supaya aman untuk para pekerja yang masih melanjutkan aktivitas mereka. Nah, ini yang kita bilang tadi untuk warna di bagian standar grandstand yang berada di tikungan ke-13 menuju ke-15, merah putih dilakukan di situ ya, atau dilakukan pengecatan. Luar biasa, mantap, semakin indah tentunya untuk sirkuit Mandalika, dan kita yakin bahwa mega project ini akan terselesaikan sesuai dengan harapan kita bersama. Amin, kita doakan seperti itu. Ya, mungkin sampai di sini saja dulu perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini untuk kita pantau bersama-sama pengerjaan di segala sektor baik di jalur provinsi maupun untuk area tribun, dan pengikisan trek juga terus berlangsung. Kita doakan semuanya berjalan lancar, dan apabila di pas visual maupun kata-kata ada yang kurang pas buat kalian semua, mungkin bisa dikoreksi nanti di kolom komentar. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Ya, mungkin sampai di sini saja dulu perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Nanti sore kita kembali ya. Untuk itu saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan akhir kata saya undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.